Sering lihat stiker kecil bertuliskan etanol di pom bensin, terus kepikiran nggak? Ini sebenarnya artinya apa sih buat mobil saya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas 5 tantangan teknis yang tersembunyi di balik stiker simpel itu. Pasti sering lihat kan, stiker kecil ini emang nandain kalau bensinnya ada campuran etanol. Tapi, di baliknya itu ada dunia kimia dan mesin yang cukup rumit dan bisa banget ngaruh langsung ke mobil kita. Yuk, kita lihat satu persatu. Oke, jadi ini dia nih 5 tantangan utama yang bakal kita bedah. Mulai dari kenapa bensin ini bisa bikin lebih boros, terus ada ancaman tersembunyi dari air dan karat, dampaknya ke komponen mobil-mobil tua, masalahnya kalau cuaca lagi ekstrim, sampai efek bersih-bersih yang justru bisa bahaya. Oke, kita mulai dari yang paling kerasa di dompet, soal efisiensi. Pernah ngerasa kok mobil jadi lebih boros ya? Nah, campuran etanol ini bisa jadi salah satu biang keladinya. Kuncinya ada di satu konsep yang namanya kepadatan energi. Gampangnya gini, anggap aja kepadatan energi itu kayak kalori di makanan. Makin padat kalorinya, ya makin banyak energi yang kita dapat. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat bahan bakar mobil kita. Dan di sini nih, bedanya kelihatan banget. Kalau kita ukur, bensin murni itu energinya sekitar 31.000 unit per liter. Coba bandingin sama etanol, yang cuma sekitar 21.000. Artinya, tiap liter bensin murni itu bawa bekal tenaga yang jauh lebih banyak daripada etanol. Terus efeknya di jalanan gimana? Nah, untuk bensin dengan campuran etanol yang tinggi, misalnya E85, mobil kita bisa jadi 20-30% lebih boros. Jadi biar tenaganya sama, mesin tuh harus ngebakar bahan bakar lebih banyak. Ya, ujung-ujungnya kita jadi lebih sering mampir ke pom bensin deh. Tantangan selanjutnya, ini agak licik nih. Karena tersembunyi, tapi dampaknya bisa jauh lebih merusak. Ini semua soal hubungan berbahaya antara etanol dan air. Betul, air. Dan ini jelas bukan kabar baik buat mesin mobil kita. Bahasa gampangnya, etanol itu kayak spons buat air. Kalau bensin biasa cenderung nolak air, etanol ini justru kebalikannya. Dia aktif banget narik dan nyerap uap air dari udara di sekitarnya. Sifat haus inilah yang jadi awal dari masalah serius yang kita sebut pemisahan fasa. Gini nih prosesnya. Etanol narik air dari udara masuk ke dalam tangki. Awalnya sih nggak apa-apa, tapi bayangin, cuma butuh sekitar 0,5% air aja buat bikin campurannya jenuh. Begitu titik itu tercapai, etanol bakal nyerah dan ngikat air, terus campuran ini jadi lebih berat dan tenggelam ke dasar tangki, misah dari bensin yang ada di atasnya. Nah, ini mimpi buruk buat mesin. Lapisan atasnya sekarang jadi bensin berkualitas rendah, oktanya turun drastis, yang bisa bikin mesin ngelitik atau knocking. Itu loh, suara ketukan kasar yang bisa ngerusak mesin. Parahnya lagi, kalau lapisan air di dasar tangki kesedot sama pompa bensin, mesin bisa langsung mogok total. Belum lagi air ini bisa bikin tangki berkarat dan jadi tempat bakteri tumbuh yang akhirnya nyumbat filter. Komplit deh. Selain masalah kimiawi, ada juga dampak fisik loh, terutama kalau mobil Anda itu mobil klasik atau yang usianya udah lumayan tua. Yuk kita lihat gimana etanol ini berinteraksi sama komponen-komponen di dalam mobil. Anggap aja etanol itu kayak cairan pembersih yang jauh lebih keras daripada bensin biasa. Nah, kalau kita pakai pembersih yang terlalu kuat di permukaan yang sensitif, apa yang terjadi? Ya bisa rusak kan? Begitu juga dengan beberapa material di mobil. Nah, di sini bedanya mobil zaman dulu sama mobil modern. Mobil-mobil lama itu sering pakai material kayak karet alam atau plastik PVC buat selang dan silnya. Begitu kena etanol, material ini bisa jadi bengkak, retak, atau getas. Sebaliknya, mobil-mobil modern udah siap tempur. Komponennya udah pakai material canggih kayak Viton, Teflon, atau stainless steel yang emang dirancang khusus biar tahan sama sifat agresifnya etanol. Oke, sekarang kita ngomongin cuaca. Ternyata, etanol ini juga agak rewel kalau suhu lagi ekstrim. Mau itu terlalu dingin atau terlalu panas, dua-duanya bisa bikin masalah buat performa mobil kita. Jadi, pas cuaca dingin banget, etanol itu susah menguap. Akibatnya, mesin jadi susah banget dinyalain. Kebalikannya, kalau lagi panas terik, etanol malah jadi terlalu gampang menguap. Ini bisa nyiptain gelembung uap di selang bensin. Istilahnya itu vapor lock. Gelembung ini ngeblok aliran bensin cair ke mesin, dan tahu-tahu mesin bisa mati mendadak pas lagi jalan. Bahaya kan? Nah, untuk tantangan terakhir, ini agak unik. Bisa dibilang sebuah paradoks. Gimana ceritanya sesuatu yang kedengarannya bagus, kayak membersihkan tangki bensin, justru bisa jadi sumber masalah besar ya? Iya, bener. Karena etanol itu pelarut yang kuat, dia bakal ngerontokin kerak dan kotoran yang udah numpuk bertahun-tahun di dalam tangki Anda.
kedengarannya bagus dong. Ibaratnya kayak dapat servis pembersihan gratis. Nah, ini dia masalahnya. Kotoran yang udah rontok itu kan nggak menguap gitu aja. Kotoran itu bakal ikut ngalir bareng bensin dan akhirnya nyangkut. Di mana? Ya, di bagian-bagian vital kayak filter bensin atau lubang injektor yang kecil banget. Risiko ini gede banget, apalagi kalau ini pertama kalinya mobil tua diisi bensin beretanol. Jadi kalau kita rangkum lagi, inilah kelima tantangan utama dari bensin beretanol. Pertama, bikin lebih boros karena energinya lebih rendah. Kedua, risiko nyerap air yang bisa bikin karat. Ketiga, kemampuannya ngerusak komponen di mobil-mobil tua. Keempat, masalah performa di cuaca ekstrim. Dan kelima, efek bersih-bersih yang justru bisa bikin sistem bahan bakar mampet. Nah, ini semua akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar kan? Gimana caranya kita nemuin titik tengah antara dorongan buat pakai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan kesehatan jangka panjang mesin-mesin kendaraan kita? Ternyata stiker kecil di pom bensin itu mewakili dilema teknis yang cukup rumit. Memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tangki mobil kita adalah langkah pertama untuk jadi pemilik mobil yang lebih bijak. Terima kasih sudah menyimak.